Inilah kisah sahabat yang menjadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di perang Uhud, Talhah yang melihat Rasulullah dikepung musuh dari segala arah, ia pun segera menghampiri Rasulullah. Menyadari bahwa pedang dan perisainya sudah patah, Talhah melindungi Rasulullah dengan mengorbankan tubuhnya. Tanpa ragu, ia berdiri di depan Rasulullah, menahan serangan tombak, panah, dan pedang yang menghujani tubuhnya. Hingga 70 anak panah telah bersarang di tubuhnya. Dan di saat Rasulullah hendak naik ke atas batu, beliau beberapa kali tergelincir. Talhah yang sudah berlumuran darah membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, naiklah, gunakan tubuhku sebagai tumpuan." Dengan air mata yang menetes, Rasulullah melihat pengorbanan sahabatnya dan bersabda, "Jika kalian ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Kisah ini mengajarkan persahabatan sejati bukan hanya soal kebersamaan, tetapi juga keberanian untuk berkorban tanpa pamrih. Suatu hari, Umar bin Khattab dengan marah membawa pedangnya untuk menemui Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, ia bertemu Nuaim bin Abdullah yang bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar? "Aku ingin membunuh Muhammad." Tidakkah kau tahu adikmu juga sudah masuk Islam?" Mendengar ini, amarah Umar semakin memuncak dan berbalik arah menuju ke rumah adiknya. Setibanya di sana, ia mendengar suara adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang membaca Al-Quran. Dengan kemarahan Umar masuk dan memukul Sa'id. Fatimah yang melindungi suaminya ikut terkena pukulan Umar hingga terluka dan berkata, "Wahai Umar, kami telah memeluk Islam, lakukan saja apa yang kau mau." Melihat keteguhan adiknya yang terluka, Umar merasa menyesal dan meminta untuk membaca Al-Quran. Setelah mandi, ia pun membaca surat Toha. Hatinya pun tersentuh dan berkata, "Betapa indah dan mulianya kalam ini, bawa aku kepada Muhammad." Umar pun pergi menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Sejak saat itu, Umar menjadi pembela Islam yang terkuat. Inilah amalan yang membuat Rasulullah menyebutnya penghuni surga. Suatu ketika, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Beliau bersabda, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Kemudian muncullah seorang laki-laki Ansyar dengan wajahnya yang basah karena air wudhu. Keesokan harinya Rasulullah mengulangi pernyataannya lagi. Dan lagi-lagi lelaki yang sama muncul kembali. Hal ini berlanjut selama 3 hari. Abdullah bin Amr yang merasa penasaran menghampiri lelaki tersebut. "Wahai hamba Allah, aku mendengar Rasulullah menyebut namamu 3 kali sebagai penghuni surga. Aku ingin tahu amalmu agar bisa menirunya. Semoga aku juga bisa mencapai derajatmu." Lelaki Ansyar itu tersenyum dan berkata, "Demi Allah, tidak ada amalan istimewa dariku. Hanya saja, aku selalu menjaga hatiku dari rasa dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain." Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebersihan hati adalah jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Suatu ketika, Rasulullah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir karena kekayaannya yang melimpah, hisabnya akan lebih lama. Abdurrahman yang khawatir akan hal itu, ia pun berpikir agar bisa menjadi miskin supaya masuk surga lebih awal. Setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk dan harganya pun anjlok. Mendengar hal itu, Abdurrahman yang terkenal dermawan menjual semua hartanya untuk membantu para sahabat. Ia pun membeli semua kurma busuk itu dengan harga kurma bagus dan berharap bisa membuatnya miskin. Namun, rencananya justru berbalik. Tiba-tiba utusan dari Yaman datang untuk membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat karena akan dijadikan obat penyakit menular di negerinya. Alih-alih jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf justru semakin kaya karena kedermawanannya. Kisah ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidah pertama dalam Islam. Di tengah kekejaman orang-orang kafir Quraisy, Sumayyah binti Khayyat tetap teguh pada keyakinannya. Ia adalah wanita ke-7 yang memeluk Islam, dan sejak saat itu hidupnya mendapat ujian yang berat. Karena setiap muslim di masa itu akan menjadi sasaran penyiksaan, termasuk Sumayyah. Abu Jahal pun berkata, "Sumayyah, tinggalkan agamamu." Dengan penuh keberanian, Sumayyah menjawab, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Mendengar hal itu, Abu Jahal berteriak, "Wahai pengikutku, siksa dia." Kemudian Sumayyah dipanggang di bawah terik matahari dengan cambuk yang mendarat berkali-kali di kulitnya. Namun, hal itu tidak membuat Sumayyah goyah. Ia jadikan setiap siksaan hanya untuk memperkuat keyakinannya. Karena keteguhan Sumayyah, Abu Jahal pun semakin murka. Ia menghunus tombak dan menusukkan ke tubuh Sumayyah. Sumayyah menunjukkan bahwa tak ada yang lebih berharga daripada kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi selama 3 hari di Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan hijrah ke Madinah dengan ditemani Abdullah bin Uraiqid sebagai pemandu.
Di tengah perjalanan mereka singgah di kemah Ummu Ma'bad, seorang wanita yang dikenal dermawan untuk membeli daging dan kurma. Namun saat itu musim paceklik dan tak ada makanan atau minuman yang bisa dijual oleh Ummu Ma'bad. Rasulullah yang melihat seekor kambing kurus di dekat kemah, lantas bertanya, "Apakah kambing ini masih menghasilkan susu?" Ummu Ma'bad menjawab, Ia sudah tua dan tak bisa menghasilkan susu lagi. "Bolehkah aku memerahnya?" Jika engkau yakin ada air susunya, silahkan lakukan. Ucapnya dengan ragu. Dengan izin Allah, kambing itu pun mengeluarkan air susu yang begitu deras. Rasulullah kemudian meminta wadah besar untuk menampung susu tersebut dan memberikannya kepada Ummu Ma'bad beserta rombongannya hingga puas. Dan sebelum Rasulullah berpamitan pergi, beliau kembali memerahkan 2 wadah besar untuk Ummu Ma'bad. Ternyata, apa yang terlihat tak berharga bisa menjadi berkah besar bagi yang beriman. Suatu hari seorang tamu datang ke rumah Rasulullah dengan membawa seekor unta. Unta tersebut diikat di depan rumah dan tampak para sahabat yang berkumpul di sana. Nuaiman yang terkenal jenaka tiba-tiba muncul. Sayyidina Hamzah pun bercanda. Wahai Nuaiman, apakah kamu melihat unta besar itu? Nuaiman memandangi unta tersebut, tersenyum dan berkata, Wah, besar sekali. Pasti enak kalau kita masak. Apakah kamu berani melakukannya? Tentu saja, asalkan kalian tidak bilang ke Rasulullah. semua sahabat pun tertawa dan menganggap itu hanya lelucon. Namun tak lama kemudian, Nuaiman kembali dengan wajah serius. Wahai Hamzah, unta itu sudah saya sembelih. Jangan bilang ke Rasulullah ya. Para sahabat pun terkejut karena Nuaiman benar-benar melakukannya. Dan ketika tamu hendak pulang, ia terkejut melihat untanya telah mati. Rasulullah yang belum sempat berucap, para sahabat sudah menjawab. Nuaiman yang melakukannya, wahai Rasulullah. Beliau pun hanya tersenyum dan menggantinya dengan unta yang lebih baik. Sementara Nuaiman sudah kabur sampai keluar perbatasan Madinah. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah dan menghentikan ajaran Islam. Abu Bakar yang merasa khawatir dan cemas kemudian berkata, "Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah kaki, kita pasti akan ditemukan." Beliau pun menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita." Dan ketika kaum Quraisy sudah semakin dekat, Allah menunjukkan kekuasaannya. Seekor laba-laba membuat sarang hingga menutupi mulut gua. Dan di sampingnya, burung merpati juga membuat sarang dan bertelur. Kaum Quraisy yang melihat hal itu, mereka pun berkeyakinan tidak mungkin ada orang yang masuk di dalam gua tanpa merusak jaring laba-laba. Kemudian mereka pun pergi tanpa memeriksa lebih lanjut. Kisah ini menegaskan kepercayaan Nabi Muhammad kepada Allah dan mengajarkan bahwa pertolongannya selalu hadir di saat kita dalam kesulitan. Suatu ketika, seorang pendeta Yahudi memberi wasiat kepada muridnya, "Wahai muridku, carilah seseorang yang bergelar pintunya ilmu dan ujilah dengan pertanyaan matematika yang belum bisa saya jawab. Jika mampu menjawabnya, maka dia orangnya dan kamu harus mengikutinya." Setelah gurunya wafat, si murid berkelana hingga akhirnya tiba di Madinah. Ia pun mencari info ke penduduk setempat dan diberitahu bahwa orang itu ialah Ali bin Abi Thalib. Si murid pun segera menemui Ali dan mengajukan pertanyaan dari gurunya. Si murid bertanya, "Bilangan mana yang habis dibagi dari 1 sampai 10? Ali dengan tenang menjawab, "Kalikan jumlah hari dalam seminggu, hari dalam sebulan, dan bulan dalam setahun. 7 kali 30 kali 12. Hasilnya adalah 2520. Murid itu pun terkejut setelah dihitung beberapa kali. Ternyata 2520 adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi habis dari bilangan 1 sampai 10. Kagum akan jawaban Ali yang tepat, murid itu akhirnya mengikutinya dan memeluk Islam. Di malam yang sunyi kota Mekah dipenuhi ancaman. Kaum Quraisy merencanakan akan membunuh Rasulullah SAW sebelum fajar tiba. Atas perintah Allah, malam itu Rasulullah akan melakukan hijrah ke Madinah. Dan untuk mengecoh kaum Quraisy, Rasulullah kemudian meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau untuk tidur di ranjangnya. Tanpa ragu Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, demi keselamatanmu, aku siap melakukannya." Dengan penuh keberanian, Ali mulai berbaring menggunakan selimut hijau milik beliau, meskipun nyawa taruhannya. Sementara Rasulullah dan Abu Bakar diam-diam keluar rumah menuju ke Gua Sur. Sebelum fajar tiba, orang-orang Quraisy pun datang untuk menyerbu. Namun, betapa terkejutnya mereka yang ditemukan ternyata Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Mereka pun marah dan bertanya, "Di mana Muhammad?" Dengan tenang Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian mereka pun pergi tanpa melukai Ali sedikit pun. Inilah keberanian dan kesetiaan Ali yang menjadi simbol pengorbanan luar biasa dalam sejarah Islam.